Oke. Kelupaan hidupin apanya, debutnya. Oke, sudah hidup. Baiklah, kita akan mulai kelas kita hari ini. Oke, jadi biar saya sampaikan kembali ya, di bab 3, ini tuh 1-9 adalah tujuan daripada bab 3. Jadi biar saya sampaikan bahwa di bab 3 ini, kita belajar tentang yang pertama yaitu membedakan antara relasi dan fungsi. Ini sebenarnya mungkin dari SMP, pelajaran SMP sudah ada, ya kan? Tapi mungkin karena berapa sudah lama meninggalkan bangku SMP, jadi mungkin agak lupa, nanti kita bahas lagi. Terus yang kedua nanti ada memberikan contoh fungsi-fungsi sederhana. Terus yang ketiga ada menjelaskan sifat-sifat fungsi. Yang keempat, menentukan aturan fungsi dari komposisi dua fungsi. Yang kelima, menentukan nilai fungsi komposisi terhadap komponen pembentuknya. Yang keenam, menentukan komponen fungsi jika komposisinya diketahui. Ya, kalau fungsi komposisi itu kan yang FOG atau GOF gitu ya, yang ada OO-nya itu ya. Itu namanya komposisi. Terus yang ketujuh, memberikan syarat agar fungsi punya inverse. Yang kedelapan, menentukan aturan fungsi inverse dari suatu fungsi. Yang kesembilan, menggambarkan grafik fungsi inverse dari grafik fungsi asalnya. Kan kemarin itu udah jelas ya, beda relasi dan fungsi, apa itu komposisi, apa itu inverse. Kalau inverse itu adalah kebalikan, ya kan? Oke, biar langsung kita mulai aja. Jadi ini di subbab 31 kita belajar tentang produk kartesius dan relasi, ya, produk kartesius dan relasi. Yang pertama dikatakan adalah produk kartesius. Apa itu produk kartesius? Yang dimaksud dengan produk kartesius adalah himpunan semua himpunan semua pasangan terurut, ya, himpunan semua pasangan terurut. Misalkan kita punya himpunan, ya, kita punya himpunan A yang anggotanya A, B, C. Terus kita punya satu himpunan lagi, kita katakan himpunan B yang anggotanya 1 dan 2. Nah, yang dinamakan produk kartesius adalah A kali B, ya, sama dengan, ya, A kali B sama dengan. Ya, kita katakan misalnya yang pertama itu A1 begitu. Kemudian A2 begitu. Kemudian B1, ada juga B2. Perhatikan cara penulisannya ya. C1 dan C2. Terus tutup kurung kurawal. Sudah. Jadi namakan produk kartesius adalah semua hasil dari pasangan terurut. Ya, semua himpunan semua pasangan terurut dari dua buah himpunan. Ya, jadi ketika kita punya himpunan A, kita punya himpunan B, kalau dikatakan A kali B, ya, himpunan A kali himpunan B, ini bisa dibaca juga kali atau produk boleh. Artinya adalah memasangkan, ya, artinya memasangkan setiap anggota pada A dengan setiap anggota pada B. Ini A1, A2, ya kan? B1, B2. Itu ya yang dinamakan produk kartesius, ya. Produk atau produk kartesius. Jangan lupa ya. Terus ada lagi dinamakan relasi. Apa itu relasi? Relasi itu katanya adalah sembarang himpunan bagian dari produk kartesius A kali B. Jadi sembarang himpunan bagian. Ya, himpunan bagian. Kalau dikatakan himpunan bagian berarti kan anggota daripada A kali B. A kali B kan tadi ini semua kan? Ya kan? A kali B tadi ini semua. Berarti kalau nama relasi adalah himpunan bagian. Misalkan, ya, misalkan kita bilang relasi 1 R1 saya singkat sama dengan A1, dia, terus ada B1. Kemudian saya bilang lagi, himpunan yang kedua R2. Misalkan, perhatikan cara penulisannya ya, A2, terus katakanlah B2. Terus misalkan saya bilang ada lagi R3, yaitu anggotanya
bisa saya bilang C1 ya, C2. Udah selesai. Ini yang dinamakan relasi. Sembarang himpunan bagian, artinya ya misalkan kita ambil cuma yang ini anggotanya, dikatakan itu himpunan bagian. Ya, misalkan ini dinamakan R1 dinamakan himpunan bagian daripada A kali B. R2 juga demikian, R3 juga demikian. Bisa mengerti ya? Terus yang terakhir dalam himpunan atau dalam relasi atau dalam fungsi ada 3 yang perlu kita tahu. Daerah asal, daerah kawan, atau daerah hasil. Contoh mudahnya, misalkan kita punya 2 himpunan. Ya, kita buat dalam diagram panah. Misalkan ini A, ini B. Ya, misalkan ini A, B, C. Ini 1, ini 2. A saya hubungkan dengan 1, B saya hubungkan dengan 2, C saya hubungkan dengan 1. Pertanyaannya, apakah ini apakah ini fungsi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena setiap anggota pada himpunan A tepat mempunyai satu kawan pada himpunan B. Ya, anggota pada himpunan harus punya satu. Harus satu. Tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti tidak fungsi namanya. Harus satu. Baru namanya fungsi. Ya. Nah, yang A ini dinamakan daerah asal. Yang B ini dinamakan kodomain. Yang range-nya yang mana, Pak? Range-nya adalah 1 dan 2. Jadi kalau mau ditulis mungkin bisa begini cara menulisnya. D misalnya domain. Sama dengan himpunan. Kalau nulis himpunan harus kurung awal ya. Bukan tutup kurung. A, B, dan C. Terus misalnya kodomainnya saya simpulkan dengan K. Kodomainnya adalah himpunan B kan, yaitu 1 dan 2. Rings saya simpulkan dengan R. Sama dengan K, kebetulan kondisinya 1 dan 2. Udah selesai. Kira-kira begitu. Bisa ya? Bisa dipahamin ya? Tentang produk kasus dan relasi. Itu teori singkatnya. Terus ini ada latihannya. Biar mungkin makin paham. Begitu kira-kira ya. Biar makin paham. Ayo, kita sama-sama baca. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung dipotong ya. Biar langsung dipotong. Maksudnya, Pak, mau tanya? Biar langsung saya jelaskan. Ya, ini sekarang saya fokus untuk menjelaskan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja. Nanti saya baca chatnya. Oke ya. Latihan. Misalkan A dikatakan 3, 4, 6, 7, 12. B 1, 6, 8, 12, 35, 36. Dibilangnya, gambarkan diagram panah dari relasi adalah faktor dari himpunan A ke himpunan B. Ya, relasi faktor dari. Ingat ya, kalau ini dinamakan faktor itu apa? Misalkan kita punya bilangan 6. Faktor dari 6 itu apa aja? Semua bilangan yang membagi 6. Semua bilangan yang ketika dibagi dengan 6 dia habis. Contoh, 2 bagi 6, 3. 3 bagi 6, 1. Berarti faktor dari 6 adalah 1, 3, dan 2, dan juga satu lagi adalah 6 itu sendiri. Karena kan 6 bagi 6 habis, 6 bagi 2 habis, 6 bagi 3 habis, 6 bagi 1 habis. Maka yang dikatakan faktor dari 6 adalah contohnya 6, 2, 3, 1. Bisa ya? Sekarang kita coba selesaikan latihan yang A dulu. Misalkan kita punya himpunan katanya A, dan kita punya himpunan B. Ya. Misalkan saya ganti warnanya. Yang A ini katanya 3, 4, 6, 7, 12. Ini A, ini B. 1, 6, 8, 12, 35, 36,
Nah, sekarang faktor dari. Ya, oke. Sekarang kita lihat faktor dari 3. Berapa aja kalau begitu? 1. Bagus. Habis ya? Oke, lanjut. Faktor dari 4. Bentar ya. Oh, sorry. Bukan begitu. Bukan begini. Terbalik ya. Jadi yang dikatakan masuk soalnya adalah diagram panen relasi adalah faktor dari 3. Itu faktor dari siapa? Nah, begitu. Ya, bukan faktor dari 3, tapi 3 itu faktor dari siapa? Halo Mbak Pina, selamat malam. 3 adalah faktor dari bagus. 3 itu faktor dari 6, faktor dari 12, dan faktor dari 36. Mantap. Lanjut. 4 faktor dari siapa? Oh, ini tadi bisa juga kalau misalnya dibuat tanda panah begini ya. 4 faktor dari siapa? 8, 12, 36. Bagus. 8, 12, 36. Mantap. Lanjut. 6 faktor dari siapa? 6, 3, 12. Mantap. 6. 3 nggak ada, Mbak Rika. 6, 12, dan 36. Kemudian 7 faktor dari siapa? 35 saja ya. Oke. Dan ini apa ini? 12 faktor dari 12 itu sendiri dan 36. Bagus. Sudah pinter berarti ya. Oke. Kalau saya tanya, apakah ini fungsi? Ini fungsi apa enggak? Jawabannya? Oh, tidak ya. Jawabannya tidak ya Mbak Rika. Kenapa tidak? Ini tidak fungsi karena karena syarat sebuah fungsi adalah setiap anggota pada himpunan A, contohnya 3, 4, 6, 7, 12, tidak boleh ada yang berhubungan atau yang poligami. Ngerti ya maksudnya? Maksudnya, setiap anggota pada himpunan harus wajib mempunyai satu saja. Nah, betul. Tidak boleh lebih dari satu. Yang A tidak boleh lebih dari satu. Tidak boleh berhubungan lebih dari satu. Kalau berhubungan lebih dari satu, maka dia tidak fungsi namanya. Bisa dimengerti ya? Terus kita lanjut yang ke B. Tuliskan relasi itu dalam pasangan terurut. Relasi itu dalam pasangan terurut. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita mau tuliskan, dimaduin. Relasi itu dalam pasangan terurut. Oke, kita tuliskan ya. Sekarang kita buat ya produknya lah ya, A kali B lah kita bilang ya. Jangan A kali B. Yang B lah. A kali B. Relasi dalam pasangan terurut. Oke. Berarti katakanlah R1 atau R lah katakannya sama dengan, perhatikan cara penulisannya, 3 berhubungan dengan 6, kemudian dengan 12, dan dengan 36. Begini ya. Terus perhatikan lagi, 4 berhubungan dengan siapa? 4 dia berhubungan dengan 8, ya. Terus 4 dia berhubungan dengan 12. Terus 4 dia berhubungan dengan 36. Dan nanti boleh tuliskan sendiri ya. Tutup kurung nanti. Jadi 6 berarti 6, 12, 36, 7,
Nanti berarti 35, 12, nanti 12 dan 36. Bisa itu ya? Pokoknya perhatikan cara penulisannya, yaitu yang A itu ditulis pertama, yang B ditulis kedua. Dipisahkan oleh tanda koma, terus ditutup sama tutup kurung masing-masingnya. Nanti semuanya ditutup sama kurung kurawal. Begitu ya. Begitu cara penulis pasangan terurut. Bisa ya? Yang kedua katanya gambarkan grafik Kartesius. Kalau dinamakan grafik Kartesius berarti kita pertama harus membuat sebuah koordinat Kartesius. Ya kan? Nah, sekarang berarti kita misalkan ini ya katakanlah sebagai X-nya adalah A ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ya. Ini katakan 5. Ya, ini 7, 9, 11. Terus ada 1, 0, 1. Oh, enggak, ini 0, 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan panjang lah ya. Nah, untuk menggambarkan grafik Kartesius caranya gimana, Pak? Yang pertama, 3. Perhatikan, 3 berhubungan dengan siapa? 6 dan 12. Misalkan ini 2, terus ini 4, 6, 8, 10. Ya, misalkan 3 berhubungan dengan 6. Berarti kita tarik ya, garis putus-putus. Terus kita gambarkan titiknya di sini. Terus 3 berhubungan dengan siapa lagi? Dengan 12. Berarti ambil titik 12, gambar garis putus-putus, kasih tanda titiknya di sini. 3 apa lagi? 3 sama 36. Nanti misalnya di sini ya. Misalkan di sini. Nah, udah. Garis. Terus lanjut. 4 misalnya. 4 ke apa? 8, 12 sama 36. Ambil 4, gambar garis putus-putus, tarik. Apa lagi? 8 misalnya. Putus-putus, tarik. Titik, kasih titik. Terus satu lagi, 36. Ambil 36 di sini. Tarik gambar putus-putus. Gambar bulatan di sini. Demikian berikutnya. Buat 7, 9, 10, 6, 7, sama 12. Bisa kira-kira dimengerti ya? Masih gampang. Ya enggak? Oke? Oke ya. Ini agak cepat aja ya. Karena kan udah mengulangi aja. Ya kan? Nah, berikutnya yaitu mengenai fungsi atau pemetaan. Nah, yang dinamakan fungsi itu relasi yang mengawankan setiap anggota dengan tepat satu anggota B. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Dia tepat mempunyai satu. Perhatikan. Kia punya satu, Tia mempunyai satu, Nia juga punya satu kawan, Leo satu kawan, Nia satu kawan. Artinya semuanya tidak ada yang melakukan namanya poligami. Terus, satu lagi perhatikan bahwa dalam menulis fungsi, notasi fungsi ditulis dengan gimana? F. F menyatakan fungsi. Bisa juga nggak F, bisa G, bisa H, tapi dia ditulis dalam huruf kecil. Ya, F misalnya, atau G titik 2. Kalian tulisnya titik 2. Himpunan A. Himpunan biasanya tuliskan dengan huruf besar ya. A. Dipetakan ke B. Atau, ya. Ingat ya, begini cara penulisannya. F itu menyatakan G juga bisa, atau H juga bisa, terserah apa aja. Tapi dia dalam huruf kecil. Terus F titik 2. Himpunan apa yang pertama misalnya himpunan A, A-nya harus besar. Kalau himpunan itu biasanya tulis dalam huruf besar. Simbol himpunan dalam huruf besar. A besar ya, dipetakan atau difungsikan ke B besar. Ke himpunan B artinya. Berarti fungsi
memetakan A ke himpunan G. Oke Mbak Mila, nggak apa-apa. Ikutin ya Mbak Mila ya. Nah, sekarang latihannya begini. Dari relasi pada R, perhatikan ya, A, B, C di bawah. Yang digambarkan dalam bidang kartesius pada gambar 39, maksudnya gambar di bawah ini. Manakah yang merupakan suatu fungsi? Pertanyaan berarti, kalau tadi kan ingat, kalau fungsi itu setiap domainnya, setiap anggota pada domain harus punya tepat satu kawan. Oke, sekarang pertanyaannya. Dari antara yang ketiga ini, A, B, C, tahu nggak yang mana yang fungsi, yang mana yang enggak? Tinggal pilih. Yang mana yang fungsi, yang mana tidak fungsi. Yang C apa Mbak Mir? C fungsi. Lanjut. Itu aja. Yang lain gimana? Yang mana yang fungsi, yang mana bukan fungsi? Ada yang bisa jawab? A fungsi kata Mas Bruno. Ya A fungsi kata Mbak Rika. Oke lah, saya jawab lah ya. Yang benar itu, yang A dulu kita tengok. Yang A, gimana Pak cara membuktikannya dia fungsi apa enggak? Yang A kita perhatikan. Yang A dia fungsi apa enggak? Nah, kalau dalam bidang kartesius, yang domain itu kan, kita kan selalu mengatakan, misalnya begini, kita kan pasti buat X, Y. Berarti secara tidak langsung, X itu adalah domain, ya, Y itu adalah kodomain. Atau daerah asal dan daerah hasil. Ya, oke. Sekarang perhatikan. Kalau kita bilang yang A merupakan suatu fungsi, berarti tidak boleh ada anggota di X, ya, anggota di X yang punya dua titik, ya. Contoh, kita ambil sembarang titik di sini. Nah, titik di sini itu, ya, titik di sini itu dia berhubungan dengan Y yang ada di atas. Satu, ada lagi enggak? Dia juga berhubungan dengan satu titik di bawah. Di sini. Berarti di sini juga ada. Di sini juga ada. Perhatikan, setiap titik di sini yang ada dalam lingkaran ini, setiap titiknya yang ada di dalamnya, dia dipetakan pada dua titik. Ya enggak? Contoh tadi yang ini kan, kita ambil ini, dia dipetakan ke atas, dipetakan ke bawah. Berarti yang A bukan merupakan fungsi. Ya kan? Karena saat kita ambil sembarang titik pada gambar ini, ya, waktu kita ambil sembarang titik pada gambar ini, titiknya itu, maksudnya titik X di sini, mempunyai dua pasangan, yaitu atas dan bawah. Ambil di sini, oh, dia punya pasangan di atas, dia punya pasangan di bawah. Berarti dia bukan merupakan fungsi, karena dia, kalau fungsi dia, domainnya atau X-nya tidak boleh punya dua kawan. Misalkanlah di sini kita katakan titik min 1. Misalkan di sini kita katakan ini titik 4 lah. Ini titik min 4. Berarti min 1 punya dua kawan, yaitu min 1 punya kawan 4 dan min 1 punya kawan min 4. Berarti yang A itu bukan merupakan fungsi.
Bisa dimengerti kira-kira penjelasannya? Sebelum saya lanjut. Ya, berarti yang B, fungsi apa enggak? Ayo yang mana yang lain? Halo Mbak Rakna. Gimana Mbak Mila, Mbak Vina, Mbak Supriyono? Yang B itu fungsi apa enggak? Dengan penjelasan saya di yang A. Benar. Ya, benar Mas Supriyono. Dia fungsi. Kenapa? Waktu kita ambil sembarang titik, ya, sembarang titik. Misalkan kita ambil titik di sini. Titik X yang di sini. Titik ini dipetakan cuma satu kali. Perhatikan. Yaitu cuma di sini. Di atas nggak ada suatu gambar fungsi lagi. Berarti titik ini cuma punya satu pasangan. Ambil sembarang lagi titik di sini. Juga punya satu pasangan. Ambil sini. Satu pasangan. Ngerti ya? Makanya yang B itu fungsi. Ingat ya, kalau untuk menggambar yang begini kan, kita harus apa? Ya, ambil satu titik, ini di sini. Ambil satu titik, ini di sini. Maka terus ininya digambarkan. Maka kenapa kita bilang, dia tidak punya kawan di sini. Kenapa? Karena di sini nggak ada gambar apa-apa. Bisa ya, beda sama yang di sini tadi, yang A tadi. Dia di bawah, atas bawahnya punya gambar. Makanya ketika ambil satu titik sembarang, dia kawan di atas, ada kawan di bawah. Oke Mbak Rini, nggak apa-apa. Gimana dengan yang C? Apakah C fungsi apa enggak? Iya. Bagus Mas Prono. C fungsi juga. Kenapa? Saat kita ambil titik sembarang, ya, kita ambil titik sembarang di X, semuanya dia cuma punya satu kawan. Dia punya satu kawan. Makanya X merupakan yang C merupakan suatu fungsi. Bisa dimengerti ya? Jadi menentukan fungsi itu begitu aja, gampang aja. Tinggal lihat aja gambarnya. Kalau dia X-nya punya dua kawan, pada satu titik, berarti dia bukan fungsi. Kalau X-nya cuma punya satu kawan, pada satu titik, berarti dia merupakan fungsi. Oke ya. Saya lanjut. Berikutnya, kita mempelajari di subbab 33 dan 34, yaitu mengenai beberapa fungsi khusus dan juga mengenai sifat-sifat fungsi. Ya, ada beberapa jenis fungsi. Yang pertama itu namanya fungsi konstan. Fungsi konstan itu bentuknya, ya, misalkan katakan misalkan katakan fx sama dengan c, di mana c itu adalah bilangan, c sama dengan bilangan real, r. Ya, sembarang bilangan, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Yang biasanya, ya kan, gambarnya itu, gambar fungsi konstan itu, misalkan katakan fx sama dengan 2. Berarti gambarnya merupakan suatu garis lurus saja. Begini gambarnya. Ini gambar fungsi konstan. Fx sama dengan 2. Jadi gambar fungsi konstan itu gambar garis lurus yang sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Yang sejajar dengan sumbu Y itu gimana Pak? Misalkan X ya sama dengan misalnya katakan 2. Kalau X sama dengan 2, berarti dimanapun titik pada Y, X sama dengan 2. Berarti gambarnya adalah begini. Misalkan ada 2. Ini namanya X sama dengan 2. Ini dinamakan fungsi konstan.
Bisa ya. Terus dinamakan fungsi linier. Fungsi linier itu gimana bentuknya, Pak? Fungsi linier itu bentuknya fx sama dengan ax tambah c. Ya, ada x di sini. Ya, bisa ya, ada x. AX tambah C. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa, Pak? Kalau A-nya 0, berarti 0 kali X sama dengan 0, tinggal C. Kalau C aja berarti dia fungsi konstan, bukan fungsi linear lagi. Ya, dia punya variabel AX, variabel X yang pangkatnya adalah 1. Maka dinamakan linear. Pangkatnya 1. Variabel berpangkat 1 dinamakan linear. Nah, gimana dengan kalau fungsi kuadrat, Pak? Oh, sebelumnya. Kalau fungsi linear, biasanya gambarnya ya bisa aja, misalkan ya begini, garis juga. Tapi bisa miring, kiri kanan, segala macam, bisa. Itu gambarnya begitu. Terus kalau fungsi kuadrat gimana, Pak? Kalau fungsi kuadrat, itu bentuknya ya sama dengan AX, misalnya AX pangkat 2 AX kuadrat tambah BX tambah C. Perbedaannya di sini antara yang linear dan kuadrat, di sini X-nya itu yang paling besar adalah pangkat 2. Bye-bye. Di mana persyaratannya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0, jadi tinggal BX tambah C. Sama dengan fungsi linear lagi. Karena X-nya berpangkat 1. Ya, kalau fungsi kuadrat, dia pangkat terbesarnya adalah pangkat 2. Ya, oke. Halo Mbak Tri Isnawati. Terus yang terakhir, fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya, kalau dinamakan fungsi genap gimana, Pak? Kalau dinamakan fungsi genap, misalkan fx, ya gx lah ya, gx sama dengan g min x. Ini namanya fungsi genap. Ya, kalau fungsi ganjil gimana, Pak? Kalau fungsi ganjil, misalkan bilang f ya, f min x sama dengan min fx. Ya, jadi kalau dinamakan fungsi genap, g min x sama dengan gx. Kalau fungsi ganjil, f min x sama dengan min fx. Perbedaannya di sini. Ya, bisa ya. Itu fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang berikutnya, ada sifat-sifat fungsi. Ada 3 sifat fungsi, yaitu injektif, surjektif, dan bijektif. Gimana cara memahaminya, Pak? Misalkan, gampang aja, kita punya 2 himpunan. Himpunan A dan himpunan B, katakan ya. Jadi misalkan sini kawannya adalah A, B, C. Sini 1 dan 2. Yang dinamakan fungsi injektif itu kalau ya begini situasinya. Ini katakan A, katakan B. Ya. Yang dinamakan fungsi injektif misalkan A dihubungkan dengan 1. B dihubungkan dengan 2. Sorry ya, ini saya tambahin. Terus saya tambahin satu lagi. Ya, C saya hubungkan dengan 4. Nah, yang ini dinamakan fungsi injektif. Syaratnya berarti apa fungsi injektif? Syaratnya adalah dinamakan fungsi injektif jika ya setiap anggota yang berlainan pada himpunan A mempunyai kawan yang berlainan juga di himpunan B. Artinya A dia berhubungan dengan 1, kawannya 1, B kawannya 2, C kawannya 3. Kalau misalnya A kawannya 1, B kawannya 1, maka dia bukan merupakan fungsi injektif. Jadi syarat suatu fungsi dinamakan fungsi injektif jika ya setiap kita mengambil sembarang elemen atau sembarang anggota pada A, ya kita ambil sembarang,
kita ambil 2 sembarang, maka yang 2 ini kawannya nggak boleh sama. Kalau kawannya sama berarti bukan fungsi injektif. Bisa ya? Yang berikutnya surjektif. Ini mungkin bisa dengan gambar gini mungkin kelihatan bedanya. Ini A, ini B. Misalkan ini A, B, C. 1, 2. Ya. A saya hubungkan dengan 1. B saya hubungkan dengan 1. C saya hubungkan dengan 2. Pertanyaannya, apakah ini merupakan fungsi injektif? Yang baru saya gambar apakah fungsi injektif atau enggak? Tidak, bagus. Karena apa? Karena ada anggota pada A, yaitu A dan B, yang kawannya sama, yaitu 1. Nah, kalau yang begini bentuknya, ini dinamakan fungsi surjektif. Ya, dinamakan fungsi surjektif. Syarat fungsi surjektif apa, Pak? Syarat suatu fungsi dinamakan fungsi surjektif jika ya setiap anggota pada himpunan B punya paling sedikit 1 kawan pada himpunan A. Bisa ya? Bisa ya? Maka gambar yang pertama ini bukan merupakan suatu fungsi surjektif. Kenapa? Karena ada anggota pada himpunan B yaitu 3 yang tidak punya kawan. Padahal fungsi surjektif mensyaratkan setiap anggota pada himpunan B harus punya minimal 1 kawan. Bisa dimengerti ya? Nah, itu. Bisa? Saya lanjutkan. Nah, gimana dengan yang bijektif? Kalau yang bijektif, berarti artinya dia korespondensi satu-satu. Artinya, setiap A punya kawan 1 di B, dan setiap B juga punya 1 kawan di A. Gambar gampangnya gimana, Pak? Misalkan, ini A, ini B. Katakan A, B, C. 1, 2, 3. A berhubungan dengan 2, B berhubungan dengan 1, C berhubungan dengan 3. Nah, ini dinamakan fungsi bijektif. Yang terakhir ini. Kenapa? Karena setiap anggota pada A punya tepat 1 kawan pada B. Dan demikian sebaliknya. Setiap B punya tepat 1 kawan pada A. Bisa dimengerti ya? Bisa ya? Oke ya. Yang injektif ini biasanya juga disebut dengan fungsi satu-satu. Ya, yang surjektif biasanya disebut dengan fungsi pada. Dan bijektif dia korespondensi satu-satu. Yang terakhir itu injektif juga kan, Pak? Yang terakhir iya. Dia sebentar. Iya, dia injektif. Dia injektif dan dia juga surjektif, ya enggak? Yang terakhir. Injektif dan surjektif. Makanya namanya bijektif. Dia injektif dan surjektif. Benar nggak, Mas Priyono? Bisa ya? Boleh. Lanjut. Apakah bijektif juga bisa dibilang anggota injektif? Bisa. Karena suatu fungsi dikatakan bijektif jika dia injektif dan surjektif. Dan ya, suatu fungsi dikatakan bijektif jika dia injektif dan surjektif. Kalau gambar fungsi, apakah bijektif juga bisa dibilang anggota injektif? Iya. Oh, itu jawab pertanyaan pertanyaan Mbak Rika ya. Gambar fungsi kuadrat itu yang berlengkung simetris itu kah? Gambar fungsi kuadrat itu kayak gambar parabola. Mas.
Jadi misalkan saya gambar begini. Dia kayak gambar parabola. Begini misalnya. Sorry. Agak jelek ya. Menggambar di sini agak susah. Begini misalnya. Nah begitu. Iya, begini. Seperti parabola. Pokoknya kalau seperti parabola berarti dia merupakan fungsi kuadrat. Artinya dia punya titik balik. Dia gini. Si atau si. Kayak gitu. Bisa ditangkap yang saya sampaikan? Oke. Ada lagi pertanyaan sejauh ini? Biar saya lanjutkan. Oke. Nah, ini latihannya. Ya, ini latihannya. Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, gambarkan grafik setiap fungsi berikut pada bidang kartesius dalam daerah asal R. Nah, yang pertama, berarti dia minta kita untuk gambar masing-masing ya. Gambar yang A, B, C, D, dan E, dan F. Ini kemarin itu sebenarnya udah sebagai bahan yang kita kemarin bahas. Cuman nggak apa-apa saya bahas sekali lagi biar makin paham. Yang pertama kita gambar untuk fx sama dengan min 2. Gambarnya gimana Pak? Ya pertama ya gambar dulu satu bidang kartesius kan begitu ya. Gambarkan satu bidang kartesius min 2 berarti fx sama dengan min 2. Y sama dengan min 2. Berarti berapapun x-nya dia adalah min 2. Berarti gambarnya adalah begini. Ini sumbu x ya, ini sumbu y. Ini fx sama dengan min 2. Ini min 2 di sini. Bisa ya? Dia merupakan garis horizontal. Bisa ya? Itu untuk gambar fx sama dengan min 2. Berikutnya fx sama dengan 2x. Yang B. Sama kayak tadi gambar dulu sebuah garis. Fx sama dengan 2x. Nah, untuk mudahnya menggambar yang begini, ya, yang pertama misalkan. Ya, misalkan aja yang pertama biar kita dapat titiknya. X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Fx atau Y-nya sama dengan 2 kali 0, sama dengan 0. Ya, terus misalkan X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1, berarti Fx-nya atau F-1 berarti 2 kali min 1, berarti min 2. Terus ambil satu titik lagi yaitu X sama dengan min 1. Jadi ambil titik yang 0, titik netral, titik 1, dan titik negatifnya. Berarti, ini F. Sorry. Ini 2 ya, bukan min 2. Oh. Bentar ya, X sama dengan 1, maka Fx atau F1 sama dengan 2. F sama dengan min 1, maka F min 1 sama dengan min 2. Nah, gambarnya gimana, Pak? Gambarnya gampang. Waktu 0, dia 0. Berarti gambar satu titik dulu. 0 di sini. Ya enggak? Terus waktu 1, dia 2. Berarti misalkan sini titik 1. Titik 2 di sini. Gambarkan titik 2 di sini. Titik kan ya, koordinat kan. Terus waktu min 1, dia sama dengan min 2. Misalkan min 1 di sini. Terus min 2-nya di sini. Di sini. Kemudian gimana cara gambarnya? Hubungkan ketiga titik ini. Hubungkan. Nah, dia dilewatkan aja nggak apa-apa. Udah jadi. Garis ini dinamakan Fx sama dengan 2
X. Selesai. Di situ bisa. Sampai situ bisa. Bisa ya. Nanti yang C juga sama ya. Yang C juga merupakan suatu garis lurus begini. Tapi nggak tahu kita posisinya di mana. Cara gambarnya nanti sama juga. Misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti 3 kurang 2 kali 0. Ya kan? Terus nanti misalkan 1. Berarti 3 kurang 2 kali 1. Terus misalkan min 1. 3 kurang 2 kali min 1. Nanti dapat titik-titiknya. Baru dikoordinatkan, baru digambar. Seperti yang kita buat tadi. Bisa ya? Ini tadi kenapa waktu saya bilang 0 sama dengan karena waktu X-nya 0, Y-nya 0. Fx sama dengan 0. Fx sama dengan Y. Ketika X-nya 1, Y-nya 2. Makanya 1, 2. Fx-nya X-nya min 1, Y sama dengan min 2 di bawah sini. Akan digambarkan begitu. Nanti yang C juga sama seperti itu. Sekarang saya fokus ke yang D aja. Ya, yang D ya. Karena ini merupakan fungsi kuadrat ya kan? Karena pangkatnya adalah pangkat 2. Saya gambarkan di sini ya. Nah, untuk menggambar suatu fungsi kuadrat, kita harus hati-hati. Ada beberapa tekniknya sebelum kita bisa menggambarnya. Yang pertama, seperti yang pernah saya ajarkan, harus kita misalkan dulu X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti X atau F0 itu sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 9, sama dengan negatif 9. Itu yang pertama, langkah pertama. Yang kedua, misalkan Y-nya yang sama dengan 0. Berarti Fx-nya 0, di sini 0 ya kan? Sama dengan X pangkat 2 kurang 9. Berarti X pangkat 2-nya sama dengan 9. Berarti X sama dengan akar dari 9, yaitu positif atau negatif 3. Iya. Itu langkah pertama dan yang kedua. Terus langkah yang terakhir atau yang ketiga, yaitu cari yaitu titik baliknya. Titik balik atau titik beloknya. Gimana cara mencarinya? Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Min B. Ya, min B-nya berarti yang mana? Kalau min B itu kan, kalau misalnya suatu fungsi kuadrat kan yang saya bilang di halaman sebelumnya, bahwa bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 kurang BX, ya, atau tambah BX atau kurang BX lah, terserah. AX kuadrat tambah BX tambah C. Begini kan bentuknya suatu persamaan suatu fungsi kuadrat. Nah, berarti B yang di sini itu maksudnya adalah apa? Suatu bilangan pada fungsi yang D yang dia punya variabel X. Nah, di Fx yang D ini tidak ada variabel X. Berarti dengan demikian B-nya sama dengan 0. Ya kan? Bisa ya? Terus yang 2A, yang A-nya. Berarti pertama kita buat B sama dengan 0. Yang A dulu deh ya, yang A. Yang A yaitu konstanta daripada X kuadrat. Koefisien daripada X kuadrat. Apa itu namakan koefisien? Koefisien itu adalah bilangan di depan dari variabel. Misalkan nih, yang A ini dinamakan koefisien daripada X kuadrat. Yang B dinamakan koefisien daripada X. Kalau yang C, karena nggak ada variabelnya, dinamakan konstanta.
Berarti A-nya sama dengan berapa kalau begitu? Iya, bagus. Adalah 1. Di sini depannya kan 1 kan nggak dituliskan ya. Berarti A-nya sama dengan 1. Terus B-nya tadi saya bilang sama dengan 0. C-nya sama dengan negatif 9. Ya, sekarang D-nya. D sama dengan berapa? D harus ingat rumusnya, D adalah B kuadrat kurang 4AC. Berarti sama dengan berapa? B-nya 0 tadi. Berarti 0 dikurang 4 kali 1 kali min 9. Berarti 4, 0 tambah 30. Saya tulis lah ya. Dikurang 4 kali 1 kali negatif 9. Sama dengan 36. Udah? Bisa ya? Berarti kalau begitu kita bisa gambar titik baliknya. Titik baliknya berarti min B per 2A. 0 per 2A. 2 bagi 1. Berarti 0. Koma. Min D per 4A. Min D berarti min 36 dibagi 4 kali 1. Berarti 36 bagi 4. Berarti min 9. Berarti titik baliknya adalah 0, min 9. Udah, selesai. Habis itu baru tinggal kita gambarkan. Yang pertama kita gambarkan, waktu X sama dengan 0, Y-nya min 9. Berarti sini 0, X0, X0, Y min 9. Misalkan di sini min 9. Ya, titiknya 1. Terus, waktu Y-nya 0, X-nya positif negatif 3. Y-nya 0, X-nya positif 3, negatif 3. Di 1 titik, 2 titik. Sekarang udah ada 3 titik. Yang terakhir, 0 min 9 titik baliknya. Sama dengan titik waktu X sama dengan 0. Dah habis gitu gimana? Tinggal digambarkan dari atas begini. Dihubungkan ke 3 titiknya. Tarik ke atas. Karena kan yang bawah itu kan titik balik. Berarti dia habis dari ke bawah terus dihubungkan ke atas. Naik dia langsung. Selesai. Ini merupakan fungsi X kuadrat kurang 9. 3 step. Yang pertama ini, misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan cari titik baliknya. Berarti ini harus dihafal. Sampai situ bisa? Yes, mantap. Nanti kalau yang E sama yang F, silakan coba sendiri ya. Tekniknya sama aja. Sama dengan yang D tadi. Kan fungsi kuadrat juga. Ya kan? Oke, yang selanjutnya soal nomor 2. Dari setiap fungsi berikut, manakah yang merupakan fungsi satu-satu? Ya, injektif, fungsi pada, surjektif, atau fungsi bijektif. Jika daerah asalnya adalah A yang sama dengan A, B, C, D. Misalkan F sama dengan A1, B3, C5, D6. Daerah kawannya B1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang A, fungsi apa? Berarti di F itu, di yang A itu F-nya, A-nya berhubungan dengan 1, B-nya berhubungan dengan 3, C-nya berhubungan dengan 5, D-nya berhubungan dengan 6. Berarti setiap A itu punya kawan, berarti dia fungsi. Sekarang perhatikan yang B-nya. Yang B-nya gimana? Berarti kesimpulannya apa? Coba. Yang A, apa itu? Fungsi apa? Satu-satu, injektif, surjektif, atau bijektif? Pada. Berarti surjektif ya.
Oke, yang lain? Kalau susah, ya, kalau susah, tinggal digambar aja, nggak apa-apa. Kalau mau, masih susah gitu ya. Berarti ini A, ini B, ini C, ini D. Aduh, kuning silau banget ya, hapuslah ya, ganti. Saya ganti. Misalkan ini A, isinya A, B, C, D. Terus ini B, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanya A 1, berarti A dihubungkan dengan 1. B 3, B dihubungkan dengan 3. C 5, C dihubungkan dengan 5. D 6, D dihubungkan dengan 6. Nah, kesimpulannya berarti apa? Fungsi satu-satu kah, padakah, atau bijektif kah? Ingat tadi kalau fungsi satu-satu, kalau fungsi satu-satu tadi, setiap diambil anggota pada himpunan A yang berlainan, kawannya pada B pasti berlainan. Jadi, nggak boleh ada anggota pada himpunan A yang kawannya sama di himpunan B. Kalau fungsi pada tadi syaratnya bahwa kodomennya atau himpunan B di sini harus mempunyai kawan paling sedikit 1. Artinya tidak ada pada fungsi pada yang B-nya jomblo. Ya, kalau fungsi bijektif dia satu-satu dan pada. Berarti kesimpulannya yang A ini adalah fungsi bagus, injektif. Ya, atau fungsi satu-satu. Bisa ya, bukan fungsi pada atau surjektif. Karena apa? Kalau dikatakan fungsi surjektif, berarti setiap B itu, ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, nggak boleh ada yang jomblo. Tapi di sini ada yang jomblo malah. Yaitu apa? 2, 4, dan, ya, 2 dan 4. Tidak punya kawan. Bisa ya? Nah, kalau yang B nanti begitu juga cara mengetesnya kalau mau lihat. A, 1, B2, C3, D1, 1, 2, 3. Berarti B itu merupakan fungsi A dia 1, B dia 2, C3, D1. Dia fungsi apa? Dia fungsi yang B surjektif atau pada. Mantap. Bagus. Ya, karena pada B, ya, setiap anggota pada himpunan B mempunyai kawan, ya kan, paling sedikit 1. 1, 2, 3 dia punya kawan. Ya, tidak ada yang jomblo. Kalau yang C, berarti dia fungsi apa? A kawannya 4, B kawannya 3, C kawannya 2, D kawannya 1. Berarti yang C itu adalah fungsi satu-satu, pada, atau bijektif. Yang C adalah fungsi bagus. Mbak titik. Ya. Bisa ya, yang lain juga bisa ya. Lanjut yang D. Fungsi satu-satu, pada atau bijektif. Di sini A-nya 1, B-nya 2, C dengan 2, D dengan 4. Berarti dia fungsi
D itu injektif. Syarat injektif kan kalau kita ambil anggota berbeda pada A, syaratnya tidak boleh ada anggota yang sama. Fungsi pada, kalau syarat pada kan setiap anggota pada himpunan B harus punya kawan paling sedikit satu. Oh. Maka kesimpulannya yang D bukan fungsi satu-satu, semua punya kawan. Yang mana semua punya kawan? Iya. Yang D itu merupakan fungsi, iya jawabannya. Tapi dia bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena kalau dia fungsi satu-satu, yang B sama C kawannya sama-sama 2. Dia juga bukan fungsi pada. Kenapa? Karena pada himpunan B, yaitu 3, tidak punya kawan dia. Jomblo. Tidak fungsi bijektif karena apa? Karena ada anggota pada himpunan B, yaitu 3 yang tidak punya kawan juga. Berarti kesimpulannya yang D bukan fungsi satu-satu, bukan fungsi pada ataupun juga fungsi bijektif. Tapi dia fungsi aja. Begitu. Saya, itu dia. Hati-hati makanya ya. Saya lanjut ya. Waktunya sudah sangat mepet nih. Sekarang yang berikutnya adalah mengenai aljabar fungsi dan komposisi fungsi. Ya, aljabar fungsi itu maksudnya gimana, Pak? Yaitu operasi-operasi yang berlaku pada fungsi. Yang pertama itu adalah perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar atau perkalian dengan suatu bilangan sembarang. Misalkan K kali Fx itu sama dengan Kfx. Terus misalkan F tambah Gx sama dengan Fx tambah Gx. F kurang Gx sama dengan Fx kurang Gx. F kali Gx sama dengan Fx kali Gx. F per Gx sama dengan Fx per Gx. Itu satu. Kemudian komposisi dari G dan F dituliskan dengan GOF. Atau dibaca fungsi G bundaran, fungsi G, fungsi G bundaran F. Fungsi G bundaran F. GOF. Ingat bahwa GOF itu adalah pergandaan yang mengerjakan F lebih dahulu, baru diteruskan oleh G. Jadi misalkan begini, kita punya 3 himpunan, katakan ini A, ini B, ini C. Misalkan ini A ke B itu oleh fungsi F. Terus B ke C itu oleh fungsi G. Ya, makanya GOF itu berarti mengerjakan F dulu, baru mengerjakan yang G. Ya, syarat fungsi G dan F dapat dikomposisikan jika daerah hasil dari F, adalah himpunan bagian dari daerah asal fungsi G. Artinya FA sama dengan himpunan bagian daripada DG. Biar lebih gampang untuk mencernanya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, latihan. Untuk setiap dua fungsi yang diberikan, hitung F tambah G, F kali G, dan F bagi G. Yang A. Berarti kan, kalau begini soalnya, F tambah G-nya berarti Fx tambah Gx. Ya, tambah-tambah biasa aja. Berarti X, akar X tambah X kuadrat tambah 1. Udah, selesai. Terus waktu F kali G gimana? Fx berarti akar X dikali X kuadrat tambah 1. Atau kalau misalnya mau dituliskan, F tambah G berarti sama dengan akar X ya. Saya tulis akar begini ya. Akar X tambah X kuadrat tambah 1. Terus waktu F kali G sama dengan akar X ya dikali X kuadrat tambah 1.
Dan yang CF bagi G katanya. Itu sama dengan akar X bagi X kuadrat tambah 1. Ya udah, kayak pembagian-bagian biasa aja sih. Ya. Yang B juga begitu, yang C juga begitu, yang D juga begitu. Tinggal operasi-operasi biasa aja. Yang paling penting itu adalah yang berikutnya, soal berikutnya. Misalkan diketahui katanya, soal nomor 2 ya, fx sama dengan 3x kuadrat kurang x tambah 2. Gx sama dengan 2x kurang 3. Tentukan komposisi fungsi f, o, g, x, f bundaran G. Gimana caranya? Lihat ya, perhatikan masing-masing ya. Pertanyaan adalah f, o, g, x. Sama dengan f, o, g, x tadi kan sama dengan f, g, x. Ya kan? Nah, ini kan sama dengan berarti apa? F, gx di dalamnya. Berarti 2x kurang 3. Ya kan? F, gx berarti kan F 2x kurang 3. Berarti kita masukkan 2x kurang 3 ke dalam fungsi f. Artinya x pada fungsi fx pada soal digantikan dengan 2x kurang 3. Berarti hasilnya sama dengan 3 dikali 2x kurang 3 pangkat 2 dikurang 2x kurang 3 ditambah 2. Itu sama dengan 3 dikali 2x kurang 3 di pangkat 2 kan. Ini saya cepat aja ya, nanti mbak-mbaknya sama masnya coba cari. 2x kurang 3 pangkat 2 berarti jawabannya 4x kuadrat. Karena 2x kali 2x kan berarti 4x kuadrat. Terus dikurang 2x kali 3, 2x kali 3 berarti kurang 6x. Terus 3 kali 3, positif 9. Dikurang 2x kurang 3 tambah 2. Sama dengan, kalikan ke dalam 3-nya, berarti 12x kuadrat kurang 18x tambah 27, ya kan, dikurang 2x kurang 3 tambah 2. Sama dengan 12x kuadrat dikurang min 18x dikurang 2, berarti min 20x. 27 dikurang kurang 3, berarti 27 tambah 3, 30. 30 tambah 2, berarti 32. Berarti jawabannya yang mana nih? 12, 20, 32. Nggak ada pada pilihan. Ya, nggak ada pada pilihannya ya. Itu yang B harusnya 20 ya, maka jawabannya benar ya. Nah, maka jawabannya 12x kuadrat kurang 12x tambah 32. Ntar saya cek dulu ya. Siapa tahu ada kali-kali yang salah. 12 kurang 3 berarti 4x kuadrat kurang. Oh, sorry, salah benar. 2x kali 3. Oh ya, benar. Ini tuh bukan 6x ya. Itu bukan 6x. Tapi 12x. Terus dikalikan ke dalam berarti jadinya 3 kali 12 36. Kak ini jawabannya adalah 36x. Yes.
Tomorrow morning, I think. Hala, Cayo. Bye-bye. 36x ya. Berarti kalau dikerjakan semua, 12x kuadrat kurang 36 kurang 3 berarti 39, sorry. 36x kurang 2 min 36 kurang 2 berarti min 38x. Berarti ini bukan 20 tapi 38x. Nah, maka jawabannya adalah yang B. 12x kuadrat kurang 38x tambah 32. Ini bukan ya. Selesai. Begitu cara mengerjakannya. Bisa kira-kira dipahamin ya. Jadi kalau ditanya FOG, kan tulislah FGX. GX-nya masukkan fungsi yang diketahui, baru masukkan dia ke dalam fungsi yang sebenarnya daripada fx. Bisa kira-kira ya? Mbak sama Mas ya. Jadi kalau nggak bisa, dibaca-baca lagi ya. Yuk, yang terakhir ini menentukan inverse fungsi. Inverse kan artinya kebalikan. Ya, balikan. Kalau pada biasanya, kalau misalkan kita punya fungsi yang begini, biasanya kan ini A, ini B, misalkan kan ini dihubung-hubungkan kan begitu. Nah, kalau inverse-nya berarti, kan ini kalau ini A ke B, ya kan? F. Maka yang dinamakan F inverse, kebalikannya. Artinya, dari B ke A. B, A. Maka yang dinamakan F inverse. Yaitu memetakan B ke A. Itu dinamakan inverse ya. Inverse artinya adalah fungsi inverse, artinya adalah fungsi balikan. Jika F merupakan fungsi yang memetakan A ke B dinyatakan sebagai pasangan turut F, A, B, di mana A elemen A dan B elemen B, maka F inverse dinyatakan sebagai fungsi F inverse, dia B, A jadinya. Kalau tadi kan A, B. Kalau dibuat dalam pasangan terurut. Kalau dalam inverse-nya berarti jadi dia B, A. B dulu baru A ditulis. Jadi, jika fungsi inverse ada, maka fungsi inverse dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama, dengan membalik arah panah fungsi semula. Apabila diagram panah ini ketahuan sama kayak yang kita buat di atas, tinggal dibalik aja panahnya. Atau dibalik tempatnya boleh. Dibalik panahnya boleh. Artinya ini tidak perlu kita kita ganti aja begini. Sudah namakan, tapi ini dihapus ya, nggak boleh ada dua soalnya. Terus dengan menggunakan prinsip jika Y sama dengan Fx, maka X sama dengan F inverse Y. Ya, Y sama dengan Fx, maka X sama dengan F inverse Y. Nah, ini dia soalnya. Ini juga kemarin itu saya kasih PR ya buat bukan PR, latihan buat Mbak sama Masnya, yaitu 2AB dan 3AB. Ini ada salah satu temannya yang mengerjakan, yaitu hasil kerjaan Mbak Tri Isnawati. Yang ini ya. Ada beberapa yang keliru, tapi ada beberapa soal juga yang benar. Berarti sudah mantap ya. Terus juga Mbak Rana juga. Ya, Mbak Rana juga mengerjakan latihan ini. Jadi, terima kasih buat Mbak Rana sama Mbak Tri Isnawati yang meluangkan waktunya untuk mengerjakan latihan ini. Ya, jadi sekarang mari sama-sama ditengok hasil pekerjaannya, di mana perlu dikoreksi, mana enggak. Buat yang lain, jangan mau kalah ya. Kalau misalnya punya waktu, dicoba-coba juga latihannya. Biar menguji kemampuannya, apakah benar-benar paham atau enggak. Oke ya? Baik, kita akan mulai. Coba mengerjakan 1, 2, 3. Yang pertama dulu kita lihat. Yang pertama ini enggak termasuk PR kemarin itu. Saya lewatkan ya. Diketahui fungsi dari A, X, Y, Z, B, min 1, 0, 1 sebagai berikut.
A, X, Y, Z 101 dan B berikutnya. Kemudian pertanyaannya, dari setiap fungsi di atas, tentukan inverse-nya. Kemudian mana yang mempunyai fungsi inverse? Oke, kalau yang A ini gampang ya. Kalau yang A ini gampang ya kan? Inverse dari sini berarti F1 inverse-nya berarti tinggal apa? Membalikkan arah panahnya ini aja kan? Begini kan jadinya? Jadi deh, itu F inverse. F1 inverse, yaitu B ke A. Bisa ya? Yang B juga begitu kan berarti? Tinggal dibalik yang panahnya doang kan? Ini dihapus. Ke sini. Ke sini. Juga ke sini. Tapi masalahnya yang B kalau kita perhatikan bukan merupakan fungsi, ya enggak? Ya kan, yang B bukan merupakan fungsi. Tapi kalau ditanya balikannya atau inverse-nya tinggal dibalikan aja panahnya. Yang C juga demikian. Kita balikan aja kan? C bukan merupakan fungsi, ya enggak? Karena waktu kita balikan bukan merupakan fungsi inverse, bukan merupakan fungsi karena waktu kita balikan 0 ini jadi tidak punya kawan dia. Dan yang D, yang E sama F, saya rasa bisa sendiri dikerjakan. Tinggal buat diagram panah seperti ini, terus dia dibalik aja tanda panahnya. Bisa ya? Nah, yang ini nih, yang mungkin agak bukit puyeng. Yang nomor 2 sama nomor 3. Perhatikan sama-sama ya. Pertanyaan nomor 2, apakah setiap fungsi berikut mempunyai fungsi inverse? Jika punya fungsi inverse, tentukan fungsi inverse tersebut. Fx sama dengan 5x kurang 3. Nah, pertanyaan adalah F inverse X. Nah, tadi kan udah dibuat di halaman sebelumnya. Kalau menentukannya berarti kita misalkan dulu Fx sama dengan Y. Y sama dengan berarti 5x kurang 3. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari X sama dengan apa. Berarti kita harus apa ini artinya? Bolak-balik biar kita dapat X sama dengan begitu. Nah, biar dapat berarti yang pertama 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan atau kiri dan kanan kita tambahin 3. Berarti Y tambah 3 sama dengan 5X. Ya enggak? Kalau 3-nya pindah posisi dari sebelah kiri ke sebelah kanan atau sebelah kanan sebelah kiri. Dia kan bila dia negatif jadi positif, makanya dari tambah 3. Kan? Berarti biar 5-nya hilang pada X-nya. Berarti X-nya berarti Y tambah 3 sama dengan Y tambah 3 per 5 sama dengan X. Ya enggak? Kan kalau dia kali, kalau dipindahkan posisi jadinya bagi dia kan? Sebaliknya kalau dia bagi-bagi, kalau dipindahkan posisi dari kiri ke kanan jadinya kali. Kan begitu. Berarti dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa F inverse ya, F inverse itu berarti F di atasnya itu F pangkat min 1 X gitu dia. Sama dengan apa? Sama dengan sekarang gantikan Y-nya menjadi X. Ya, X tambah 3 per 5. Ya, perhatikan X-nya diganti jadi F inverse X, Y-nya diganti jadi X. Maka jawabannya adalah F inverse X sama dengan X tambah 3 per 5. Nih, jawaban dari Mbak Tri Isnawatinya benar. Bisa ya? Oke. Yang selanjutnya, yang B. Fx sama dengan 1 kurang X kuadrat. Fx sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Pertama kita ganti dulu kan ya. Y sama dengan 1 kurang X kuadrat. Ya kan? Kan tadi saya bilang tekniknya adalah kita mencari X gimana dia. Kan begitu. X sama dengan apa? Begitu kan? Berarti kalau begini, X kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kiri, Y-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Biar X kuadrat jadi positif ya kan?
X kuadrat sama dengan 1 ditambah Y. Nah, kalau begini, kalau X kuadrat kan berarti biar hilang kuadratnya harus kita... Oh iya, sorry, kurang Y. Benar-benar. Sorry. Ya. Sorry ya. Bagus ya, diteliti dia. Mas Priyono, diperhatikan. Berarti X kuadrat sama dengan 1 kurang Y. Mantap. Nah, sekarang X pangkat 2. X pangkat 2, kalau misalnya biar hilang pangkat 2-nya, biar jadi X aja, gimana caranya? Yaitu kita akarkan. Maksudnya apa? Dia dibuat jadi X. Saya tulis kembali, X kuadrat sama dengan 1 kurang Y. Kita akar kuadratkan. Begini kan. Ini akar kuadrat ya, di sini 2. Nggak usah ditulis lah ya, kalau kuadrat. Nah, waktu diakarkan, X kuadrat itu jadinya X. Sama dengan 1 kurang Y. Tapi 1 kurang Y-nya masih ada ininya, akar kuadratnya. Berarti dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa if inverse X sama dengan akar dari 1 kurang X. Selesai. Udah beres. Bisa sampai situ? Bisa ya? Begitu caranya. Yang perlu diingat ya. Kalau X kuadrat biar hilang X-nya berarti diakarkan. Kalau misalnya X pangkat 3 biar hilang, bukan bilang hilang X-nya, biar hilang pangkat 3-nya berarti diakar pangkat 3-kan. Ya. Begitu dia. Oke ya. Terus kalau menurut saya yang C, D, sama E-nya itu sama aja. Yang A juga begitu. B, maksudnya nomor 3 juga begitu. Yang mungkin saya akan tunjukkan yaitu yang D. Ya, nomor 2D. 2D. Ini mungkin agak penting juga. Biar Mas sama Mbaknya tahu. Fx sama dengan 2 akar 2x pangkat 6. Berarti Fx sama dengan 2x kurang 6. Akar ya. Itu yang pertama. Kita ganti jadi Y sama dengan 2x kurang akar dari 2x kurang 6. Saya. Berarti kan kita tadi mau cari, mau kita keluarkan X-nya. Ya. Gimana kalau tadi kan kita mau hilangkan kuadratnya, kita akarkan. Sekarang kita mau keluar, berarti kita kalau mau menghilangkan akarnya di sini, kita kuadratkan kan? Ya enggak? Kita pangkat 2 kan? Tadi kan kita kalau menghilangkan kuadrat, kita akarkan. Sekarang kebalikannya. Kalau kita mau menghilangkan akar, berarti kita kuadratkan. Berarti jadinya apa? Y pangkat 2 sama dengan 2x kurang 6. Ngerti logikanya ya? Tadi waktu kita mau menghilangkan pangkat kuadratnya, kita akarkan. Sekarang kita mau menghilangkan akarnya, kita kuadratkan. Bisa ya? Berarti dengan begitu, Y pangkat 2 tambah 6 sama dengan 2x. Berarti Y pangkat 2 tambah 6 per 2 sama dengan X. Ya. Berarti kesimpulannya, F inverse X sama dengan
X pangkat 2 tambah 6 per 2. Selesai. Begitu aja. Ya, jadi istilahnya cuma dibalik-balik aja. Pokoknya konsepnya begitu. Kalau mau menghilangkan pangkatnya, berarti diakarkan. Sebaliknya kalau menghilangkan akarnya, pangkatkan atau dikuadratkan atau dipangkat berapa kan, terserah. Nomor 3 juga nanti begitu cara mengerjakannya. Pokoknya konsep yang pertama adalah mengganti fx jadi y. Terus kita mau cari x sama dengan berapa. Bisa ya? Oke. Itu dia. Selesai bab 3. Ya. Sudah selesai bab 3. Kita akan masuk ke bab 4 di minggu depan. Gimana perasaannya? Jadi itulah semua ringkasan dari bab 3 dari awal sampai akhir. Sudah saya rangkum beserta soal-soalnya. Ya, semoga bisa bermanfaat, ya kan? Pasti. Semoga amin, ya kan? Bisa bermanfaat, bisa berguna. Jadi yang bolos-bolos dari dulu-dulu nggak akan ketinggalan untuk selanjutnya. Ya. Sip, mungkin itu aja karena 10.40 katanya Mbak sama Masnya akan pindah ke kelas agama. Saya nggak mau dibilang nanti nyolong kelas yang lain. Jadi mungkin itu aja buat hari ini. Ya, terima kasih buat perhatian dan waktunya untuk datang. Sampai jumpa di kelas minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan ingat jangan banyak-banyak makan kue hari raya. Ya, nanti sakit perut soalnya kalau banyak-banyak. Oke, itu aja. Selamat malam, selamat melanjutkan kelas, selamat belajar lagi. Tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, bye-bye. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya mau ngerjakan soal-soal di bab 3, ada pertanyaan, silakan ditanya ya. Nggak apa-apa. Jadi, kalau saya ada waktu senggang, semampu saya secepatnya saya balas. Tapi kalau misalnya saya agak lama-lama kadang-kadang, nggak kadang-kadang sih, seringan lama, maaf ya, karena agak sibuk soalnya. Tapi pasti saya balas kok. Oke ya. Oke, selamat malam, bye-bye.